Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 70.1 Alat Jiwa Tipe Terbang. Huo Yuhao merasakan hatinya segera menjadi dingin. Baik, jika orang-orang biasa bisa menguasai penggunaan alat jiwa, bahkan jika itu hanya Soul Rai berperingkat terendah, maka pasukan lebih dari puluhan ribu tentara yang dilengkapi dengan alat jiwa dapat diciptakan. Betapa mengerikannya hal seperti itu. Saudara senior, lalu bisakah Anda menjelaskan mengapa sekte Tang kita menurun? Bagaimanapun, orang biasa belum dapat menggunakan alat jiwa. Namun, senjata tersembunyi mekanik kami tidak membutuhkan kekuatan jiwa. Bei Bei, yang berusaha terbang, menghela nafas ketika mendengar kata-kata Huo Yuhao. Mereka mencoba memberikan kompensasi yang berlebihan. Selanjutnya, senjata jarak jauh terbaik milik tentara masih busur dan anak panah. Senjata tersembunyi kami memiliki kisaran efektivitas yang cukup pendek, sementara biaya produksinya sangat tinggi karena kualitas bahan yang kami gunakan. Dengan demikian, tentara secara alami tidak akan melengkapi dirinya dengan senjata kami. Di masa lalu, kami terutama menjual senjata tersembunyi kami ke sekte skala besar. Namun, sejak itu mereka telah beralih ke alat jiwa. Petik 2. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan inspirasi kilat melintas di benaknya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa sebenarnya inspirasi ini. Yuhao, kemarilah. Mari kita coba alat jiwa tipe terbang kita. Prosesnya harus relatif lancar. Di sini, saya akan membantu Anda. Setelah dia selesai, Heika itu meraih lengan Huo Yuhao, lalu melepaskan dua sinar cahaya putih dari alat jiwa tipe terbang di punggungnya, yang mendorong keduanya ke udara. Perasaan kaki seseorang meninggalkan tanah agak mistis, namun juga menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao terbang. Ma Xiao Tao sudah mulai membantu Xiao Xiao terbang di sisi lain, meskipun dengan pekikan di pihak Xiao Xiao. Untuk menggunakan alat jiwa tipe terbang, seseorang pertama-tama harus mengumpulkan pikiran seseorang, kemudian perlu menyalurkan kekuatan jiwa mereka dari belakang mereka ke dalam formasi inti dari alat jiwa tipe terbang untuk menghasilkan kekuatan pendorong. Alat itu memiliki beberapa tombol di atasnya demi menyesuaikan lebar sayapnya. Namun, lebar sayap yang lebih besar tidak berarti sayap yang bisa terbang lebih cepat, yang ditentukan berdasarkan perubahan turbulensi seseorang. Selama pengguna mampu mempertahankan jumlah momentum ke depan yang tinggi, mereka tidak akan jatuh. Karena Huo Yuhao adalah seorang insinyur jiwa, mengendalikan alat jiwa seperti itu tidak menimbulkan tantangan baginya. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah belajar bagaimana mengendalikan keseimbangannya. Namun, dia tidak bisa benar-benar tenang saat ini. Dia saat ini terganggu oleh suara-suara takjub dari Skydream Ichewom dan ASJD Empress Scorpion, yang saat ini terlibat dalam percakapan dalam pikirannya. Manusia sebenarnya memiliki sesuatu seperti ini. Bukankah ini setara dengan hanya mengenakan satu set sayap? Permaisuri Es bertanya, heran. Skydream Ichewom menjawab, alasan mengapa manusia, bukan makhluk buas seperti Anda dan saya, yang memerintah benua ini, terutama disebabkan oleh perbedaan dalam kreativitas kita. Ketika saya berada di hutan Great Stardow, saya melihat alat jiwa yang lebih kuat. Senjata-senjata itu benar-benar menakutkan, bahkan 100.000 tahun jiwa binatang tidak berani menerimanya secara langsung. Petik 2. Permaisuri Es berkata dengan suara yang agak sepi, kehidupan manusia benar-benar jauh lebih berwarna daripada kehidupan jiwa binatang. Saya telah hidup selama hampir 400.000 tahun, namun saya hanya memiliki es dan salju di ingatan saya. Petik 2. Skydream Ichewom buru-buru menghiburnya, tidak ada yang berbeda sekarang. Bukankah ini bukti bahwa Anda telah membuat keputusan yang tepat? Kita pasti akan melihat hal-hal yang lebih menarik saat kita menyaksikan Yuhao kecil tumbuh. Sayangnya, kita tidak bisa begitu saja merusaknya. Jika kita bisa, saya akan mempertimbangkan membuatnya lebih kuat lebih cepat. Petik 2. The Ice Empress menghela nafas. Kurasa ini bagus. Hanya saja, saya tidak yakin bagaimana nasib permaisuri salju. Situasinya tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Sebenarnya, dia mungkin berada dalam posisi yang bahkan lebih berbahaya daripada aku.
Aku takut dia tidak akan bisa melewati kemacetan berikutnya. Petik 2. Skydream Ichewon menjawab, mengapa kita tidak kembali dan mengambil Snow Empress juga? Jika kamu mencoba untuk mati, jangan bawa aku, The Ice Empress dengan sedih berkata, jangan katakan padaku bahwa kamu pikir kamu bisa membujuknya. Pada saat itu, jika bukan karena fakta bahwa Anda telah menjebak saya dan mengancam keberadaan saya, apakah Anda berpikir bahwa saya akan memilih rute pasif semacam ini yang tidak dapat saya kendalikan? Permaisuri salju dapat mengendalikan keinginannya bahkan lebih daripada yang aku bisa. Selain itu, dia adalah penguasa sejati dari Extreme North. Tidak mungkin untuk kesediaannya dalam keadaan seperti ini, di mana dia terikat dengan manusia. Petik 2. Skydream Ichewon tertawa nakal. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Jika dia jatuh cinta kepada saya, dia mungkin mempertaruhkan segalanya untuk bersama saya. Petik 2. Apakah kamu tidak malu? Jangan salahkan saya karena tidak memberitahu Anda ini. Ketika Titan Raja Iblis Salju mencoba mengajak permaisuri salju keluar, tahukah Anda apa yang terjadi? Semua tulang di tubuhnya, termasuk tengkoraknya, dihancurkan olehnya. Butuh lebih dari 1000 tahun untuk memulihkan kekuatannya. Dan itu hanya karena Ratu Salju memutuskan untuk meninggalkan jejak hidupnya karena gumpalan garis keturunan Ice yang dimilikinya. Jika Anda ingin dihancurkan menjadi 1 galon jus oleh Snow Empress, Anda sebaiknya pergi jauh dari tempat ini terlebih dahulu. Petik 2. Aku hanya bercanda, hanya bercanda. Satu-satunya orang yang aku cinta adalah kamu. Siapa yang peduli dengan Snow Empress? Dia hanya beberapa awan yang sekilas, beberapa awan yang sekilas. Skydream Ichewon berkata dengan nada yang sangat tegas. Permaisuri Es mendengus dingin. Jauhkan kekuatan spiritual jahatmu dariku. Permaisuri salju dapat mengalami metamorfosis dengan memanfaatkan keterampilan bawaannya, dan dia sudah berhasil menembus berbagai malapetaka. Jika saya tidak salah, dia seharusnya tidak jauh dari bencana ke-7 sekarang. Saya harap dia berhasil. Petik 2. Sementara mereka berbicara, Huo Yuhao sudah mulai mengendalikan alat jiwa tipe terbangnya. Deteksi spiritual yang membantu Omni sekali lagi memainkan peran yang luar biasa dalam hal ini, dia mampu mendeteksi dengan jelas perubahan turbulensi di udara, dan bereaksi secara akurat dengan mengubah sudut sayapnya. Hanya butuh beberapa saat pengujian untuk menguasai terbang dalam garis lurus. Setelah itu, ia mulai mencoba meluncur di udara. Di sisi lain, Xiao Xiao sudah jatuh dari udara 3 kali. Jika bukan karena Ma Xiao Tao, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Bahkan Bei Bei, Su Sanxi, Jiang Nanan, dan yang lainnya gemetar ketakutan ketika mereka pertama kali mencoba alat jiwa tipe terbang mereka. Terlepas dari pengalaman mereka masih membutuhkan sejumlah waktu untuk membiasakan diri dengan penggunaannya. Hal-hal baik secara alami tidak dapat dinikmati hanya oleh satu orang. Yang lain segera bisa menikmati bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. Setelah 1 jam latihan, semua orang setidaknya bisa tetap di udara. Begitu semua orang telah mencapai titik ini, mereka semua secara alami memasuki kondisi meditasi untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka, lalu terbang lagi. Demi menerima bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, para murid halaman luar berkumpul di belakangnya. Wang Yan sekarang di atas mereka, sementara Penatua Xuan menghilang ke tempat yang tidak dikenal lagi. Dengan Ma Xiao Tao memimpin, ke-7 dari halaman dalam membuka jalan dalam bentuk V dan terbang lurus ke depan dengan kecepatan penuh. Keuntungan terbesar dari terbang adalah kenyataan bahwa seseorang tidak akan terhalang oleh medan, alih-alih, seseorang bisa mengambil jalur terpendek ke tujuan. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana seniornya dapat melacak sikap mereka, tetapi yang perlu dia lakukan sekarang adalah mempertahankan deteksi spiritualnya untuk membantu rekan tim di sekitarnya. Pada saat ini, Wang Dong dan Huo Yuhao praktis tidak dapat disangkal. Wang Dong terbang di bawahnya, dan telah membentangkan sayap alat jiwa tipe terbangnya. Di sisi lain, Huo Yuhao telah mengulurkan tangannya dan saat ini memegang lehernya. Saat mereka mulai terbang seperti ini, mereka menderita pertanyaan dari yang lain. Namun, keduanya secara alami tidak akan berbicara tentang kekuatan Hao Dong. Akibatnya, mereka berdua menggelengkan kepala secara misterius pada pertanyaan yang lain. Chapter 70.2 Alat Jiwa Tipe Terbang. Dengan Hao Dong Power yang beredar di tubuh mereka, kecepatan penerbangan mereka tidak kalah dengan Bei Bei, Su Sanxi, Jiang Nanan, atau He Kaitu. Tidak seperti Xiao Xiao, yang memiliki tali diikatkan di pinggangnya, yang membuatnya tampak seperti layang-layang saat ditarik oleh Ma Xiao Tao, mereka bisa terbang sendiri.
Yang lain kadang-kadang bisa samar-samar melihat cahaya keemasan sebentar muncul di tubuh Wang Dong. Setelah itu, cahaya keemasan samar itu secara bertahap akan mengalir dari tubuhnya ke milik Huo Yuhao. Tanda pisah tanda hubung. Mereka dapat terbang total 500 mil dalam 2 jam, tetapi ini adalah batas mereka, karena para murid halaman luar dengan tingkat budidaya yang relatif lebih rendah. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong benar-benar mampu bertahan tanpa bantuan pihak luar, sangat mengejutkan para murid halaman dalam. Karena penahanan mereka sebelumnya, langit sudah mulai redup pada saat mereka mendarat untuk beristirahat. Ini tidak baik, kami tidak akan berhasil tepat waktu. Orang tua ini akan menggendong kalian sebentar. Suara Penatua Suan terdengar ketika sosoknya yang santai muncul dari hutan di dekatnya, seolah-olah dia secara instan berpindah ke sana. Namun, sebelum kita berangkat, aku agak lapar. Kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Penatua Suan berjalan ke Huo Yuhao dengan senyum di wajahnya, lalu menepuk pundaknya dengan tatapan yang agak membesarkan hati. Kali ini, mereka tidak membutuhkan Penatua Suan untuk membaginya. Semua orang segera mengambil posisi mereka, sementara si juru masak, Huo Yuhao, harus memasuki pusat perhatian lagi sebelum dia bahkan memiliki kesempatan untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Selain Hao Dong Power, alasan besar bahwa ia dan Wang Dong bisa bertahan selama 2 jam adalah karena tulang lengan kiri cahaya emas yang terakhir. Jika bukan karena fakta bahwa mereka dapat terus memulihkan kekuatan jiwa mereka sepanjang perjalanan, mereka pasti sudah kelelahan. Mereka tidak dapat menemukan ikan untuk makan malam, tetapi bau permainan liar tidak bisa lebih mudah bagi mereka untuk dilacak. Dikombinasikan dengan beberapa buah gunung dan rebung, mereka sekali lagi menikmati makanan mewah lainnya. Para murid halaman dalam sangat senang bahwa mereka memuji Huo Yuhao tanpa henti. Dengan hadirnya Huo Yuhao, bisa dibilang mereka sedang berlibur. Butuh 2 jam bagi mereka untuk menyelesaikan makan malam, dan juga butuh waktu cukup lama bagi semua orang untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka sesudahnya. Langit sudah menjadi gelap pada saat semua orang telah pulih sepenuhnya. Untungnya, bintang-bintang menerangi langit malam, sehingga penglihatan mereka tidak terhalang. Huo Yuhao adalah orang yang paling tidak terpengaruh oleh kegelapan. Dengan ketajaman visual yang diberikan oleh mata rohnya, tidak ada banyak perbedaan antara malam hari dan siang hari baginya. Ini, kencangkan ini ke pinggang Anda. Wang Yan melewati tali panjang ke Huo Yuhao. Tali memiliki kunci khusus yang dibuat di salah satu ujungnya, sehingga bisa diikatkan ke pinggang dan paha seseorang. Seluruh tali memiliki panjang lebih dari 30 meter. Huo Yuhao mengambil talinya dan mengikatnya sendiri. Dia sudah tahu bahwa tali seperti ini dimaksudkan untuk digunakan bersama alat jiwa tipe terbang. Ketika ada master jiwa dengan tingkat kultivasi yang berbeda, menggunakan tali seperti ini akan memungkinkan guru jiwa dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi untuk mengambil yang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bersama mereka, sehingga dapat meningkatkan jarak bersama yang diterbangkan oleh 2 orang, sehingga memungkinkan keduanya untuk mempertahankan kecepatan terbang yang lebih cepat. Huo Yuhao bukan satu-satunya orang yang menerima tali, semua orang juga melakukannya, termasuk Wang Yan. Setelah semua orang menerima tali, ujung-ujungnya diserahkan kepada Penatua Suan. Sobat kecil, kamu harus melakukan yang terbaik untuk sedikit melindungi dirimu. Begitu kita naik, semua orang harus mempertahankan posisi menghadap ke depan. Begitu saya memberi Anda sinyal, aktifkan kekuatan jiwa Anda untuk mencegah diri Anda terluka oleh turbulensi di sekitar kita. Dipahami. Petik 2. Dimengerti. Penatua Suan akan bergerak, pikiran Huo Yuhao bergetar. Heike itu, yang ada di belakangnya, naik ke udara bersamanya. Tidak ada yang bisa melihat apa yang Penatua Suan lakukan, tetapi alat jiwa tipe terbang yang setengah setebal Huo Yuhao dan milik Heike itu telah muncul di punggungnya. Sepasang sayap merah gelap dengan cepat membentangkan sampai lebarnya sekitar 2 meter, yang dianggap tidak terlalu lebar. Namun, ada 12 pendorong di ujung sayapnya. Harus diketahui bahwa versi militer dari alat-alat jiwa tipe terbang, bersama dengan yang bahkan milik Huo Yuhao dan Heike itu, hanya memiliki 2 pendorong. Hanya alat jiwa tipe terbang macam apa ini? Huo Yuhao dengan cepat mengerti apa yang ditandakan ke-12 pendorong ini. Setelah semua orang berada dalam posisi menghadap ke depan di udara, suara Penatua Suan terdengar, apakah semua orang sudah siap? 3, 2, 1, ayo pergi. Petik 2. Mengikuti teriakan Penatua Suan, semua 12 pendorong pada sayapnya secara bersamaan meledak menjadi hidup dengan cahaya putih yang menyala-nyala. Segera setelah itu, Huo Yuhao merasakan ledakan kekuatan besar di pinggangnya.
Karena ketegangan besar yang menimpanya, sayap-sayap di punggungnya otomatis sedikit mundur. Setelah itu, dia tidak bisa melihat dengan jelas sekelilingnya lagi. Pada saat yang sama, peluit yang menusuk telinga yang berasal dari turbulensi di sekitarnya memengaruhi pendengarannya. Setelah hanya beberapa detik, dia merasa agak tidak tertahankan. Hanya mengandalkan kekuatan jiwanya untuk melindungi tubuhnya sepertinya tidak cukup lagi. Wang Dong masih memegangi kakinya dari bawah, tapi dia juga tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Kekuatan Hao Dong mereka beredar dengan kecepatan tinggi melalui tubuh mereka, sedangkan warna kemerahan keemasan yang berasal dari lengan kirinya berkedip tanpa henti karena melindungi tubuhnya sendiri. Huo Yuhao tidak berani lalai, dia segera merilis Ice Jade Empress Scorpion, yang menyebabkan lapisan berlian kristal yang gemerlap menutupi permukaan tubuhnya. Ini adalah armor Empress Ice. Benar saja, tekanan yang menyelimutinya segera berkurang saat dia mengaktifkan armor Empress Ice. Huo Yuhao juga mencoba melepaskan deteksi spiritualnya untuk memeriksa sekelilingnya, tetapi dengan cepat menemukan, yang membuatnya heran, bahwa dia tidak dapat melepaskan keterampilan jiwanya lebih dari 1 kaki darinya. Ini, hanya apa yang sedang terjadi? Kamu bepergian terlalu cepat. Dengan demikian, kekuatan spiritual Anda terputus dan tersebar saat ia meninggalkan tubuh Anda. Jadilah sedikit lebih patuh dan jangan mencoba melakukan hal lain. Manusia itu sangat kuat. Skydream Ichewon memberi Huo Yuhao pengingat tepat waktu. Permaisuri es agak tidak ditugaskan. Dia bahkan tidak akan menjadi lawanku jika itu adalah aku sebelumnya. Skydream Ichewon segera mengubah nadanya dan berkata, itu karena bimbingku luar biasa. Diam. Karena dia hanya menggunakan keterampilan jiwa defensif, menguras kekuatan jiwanya tidak terlalu besar. Setelah menggunakan Ice Empress, armor untuk jangka waktu tertentu, Huo Yuhao beralih ke perisai jiwa kelas 2, yang memiliki kemampuan pertahanan yang cukup baik. Paling tidak akan ada masalah dengan itu melindungi tubuhnya dari angin yang bergolak. Tingkat kecepatan tertinggi yang ditempuh Penatua Suan buat membuat Huo Yuhao membuatnya sehingga dia hanya bisa merasakan sepetak gelap gulita. Bahkan mengangkat kepalanya untuk melihat bintang-bintang dan cahaya bulan tidak mungkin. Akibatnya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah kekuatan Penatua Suan. Siapapun bisa tetap berada dalam keseimbangan di udara menggunakan alat jiwa tipe terbang, dan udara biasanya tidak memiliki banyak perlawanan sama sekali. Namun, Penatua Suan benar-benar dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan yang mengerikan sendirian dengan begitu banyak orang di belakangnya. Hanya bagaimana ini bisa dijelaskan dengan menggunakan kata kekuatan saja. Sebelumnya, mereka telah melakukan perjalanan sekitar 4 hingga 500 mil dalam rentang waktu 2 jam. Sekarang, jika mereka akan melakukan perjalanan selama 2 jam penuh, akankah mereka benar-benar berhenti di 1000 mil? Article 7